Karena terlihat ada sosok laki-laki tua yang sedang menyuapi belatung ke mulutnya ayahnya Sukma. Halo guys, berjumpa lagi di Merinding Gak Sih? Kalian udah pernah denger belum sih tentang temu jodoh Selawe? Ya, apa sih temu jodoh Selawe? Temu jodoh Selawe itu adalah bertemunya hitungan angka lahir laki-laki dan perempuan yang mau menikah itu bertemu di angka 25. Jadi Selawe itu dalam bahasa Jawa adalah 25. Yang diyakini menurut kepercayaan budaya Jawa kuno, kalau ketemu hitungannya di angka 25 itu tidak boleh menikah. Ya, kenapa kalau menikah? Kalau menikah itu nanti mereka akan dilanda dengan banyak masalah dan malapetaka dalam menjalani rumah tangga mereka. Ya nanti ekonominya hancur lah, sering berantem lah, pokoknya parah, bahkan diyakini bisa mengalami sampai kematian. Bagaimana sih cara hitungnya? Ya pasti kamu penasaran kan? Ya buat kamu-kamu yang mungkin sedang ada rencana mau menikah ya, atau yang sudah menikah dengan pasanganmu ya, apalagi yang mungkin sering terjadi prahara rumah tangga, sering ribut, kamu pengen cari tahu tentang hitungan weton kamu dengan pasangan kamu ya, tonton video ini sampai habis. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata ya tentang temu jodoh Selawe yang dialami oleh pasutri yang kita sebut saja namanya Sukma dan Agung. Jadi tetangganya Sukma dan Agung itu hampir tiap hari mendengar suara lemparan piring pecah. Ya, karena kenapa? Hampir setiap hari Sukma dan Agung itu selalu berantem. Ya karena kenapa? Agung itu ternyata udah 1 tahun tidak bekerja. Ya ditambah sulitnya ekonomi, ya uang sekolah anak-anak mereka tidak terbayar, tagihan ini itu pun belum terbayar, sehingga ya tiap hari adanya cuma berantem. Ya Agung setahun nggak kerja. Ditambah dengan Sukma juga dia jualan online. Tapi setelah dihitung-hitung, jualan onlinenya Sukma itu tidak pernah mendapatkan untung. Ya kehidupan semakin rumit, semakin kacau. Tiap hari Kenapa kamu cuma selalu berantem. begini? Saya sudah capek. Justru kamu yang egois. Kamu tidak pernah mendengarkan saya. Ditambah suaminya Sukma si Agung itu juga tiap bulan selalu sering sakit-sakitan. Ya udah nggak ada duit, ya tiap hari berantem, sakit-sakitan. Bayangin di posisi Sukma, dia harus seperti apa? Jadi dengan menghadapi situasi yang seperti itu ya, Sukma itu kayak stres dan tertekan dan emosi membuat dia berani melawan suaminya. Sampai suatu saat keluar dari mulut Sukma ke suaminya sampai celoteh seperti ini. Mas, kalau saja dulu aku dengerin nasihat orang tuaku, tidak mungkin aku bakalan hidup seperti ini. Ya jadi selama 10 tahun pernikahan mereka itu selalu dihantam oleh badai dan masalah-masalah yang datang silih berganti. Kenapa? Karena pernikahannya si Sukma dan Agung itu tidak direstui oleh orang tuanya mereka. Jadi 10 tahun yang lalu Sukma dan Agung itu memilih untuk meninggalkan kedua orang tuanya. Dan mereka memilih untuk menikah tanpa restu orang tua. Ya karena kenapa? Setelah dihitung oleh ayahnya Sukma, wetonnya mereka itu bertemu di angka 25. Dan diyakini tidak boleh menikah. Kalau mereka sampai menikah, itu akan terjadi prahara rumah tangga, malapetaka. Bahkan bisa sampai mati. Ya jadi ayahnya Sukma adalah salah satu orang yang paling menentang keras. Sampai ayahnya Sukma bilang, pokoknya aku nggak mau tahu. Ya kamu sama Agung tidak boleh sampai menikah. Karena ayahnya si Sukma itu berasal dari keluarga yang menganut kepercayaan leluhur yang sangat kental. Ya makanya dia sangat menentang tentang hubungannya Sukma dengan Agung. Apalagi sampai menikah. Karena Sukma dan Agung melanggar aturan yang ada dan melawan orang tuanya ya tentang hitungan temu jodoh Selawe. Bahkan mereka menikah tanpa restu orang tua. Akhirnya selama 10 tahun pernikahan mereka itu kacau balau dan hancur. Setiap hari hanya berantem dan berantem. Sampai akhirnya mereka sudah tidak kuat keluar dari mulut si Sukma untuk, Mas aku udah gak kuat, kalau kayak begini lebih baik kita bercerai. Akhirnya si Agung juga merasa, gua hidup kok begini-begini aja. Akhirnya Agung juga membalas si Sukma dengan omongan bahwa ya sudahlah, kalau memang kamu gak kuat aku terserah kamu, lebih baik kita bercerai aja. Lagian aku juga merasa kamu adalah wanita pembawa sial. Bayangin sampai Agung keluarin kata-kata seperti itu sangat-sangat menyakitkan. Ya tapi mau bagaimana kalau hidup dalam rumah tangga itu ya kalau memang udah kusut banget ya sering berantem ya ujung-ujungnya cinta itu pasti jadi benci. Jadi setelah menikah Agung dan Sukma itu memilih untuk ngontrak di sebuah rumah kecil di tengah kota yang padat penduduk. Ya awalnya setelah mereka menikah tinggal di satu rumah itu terjadi biasa aja, tidak ada hal-hal yang aneh. Pagi setelah Agung berangkat kerja seperti biasa dong, Sukma beres-beres rumah, ngepel rumah, nyapu rumah. Nah tapi ada yang aneh nih, di dekat kamar mandi Sukma melihat ada seperti tetesan darah dekat kamar mandi. Ya dia berpikir awalnya masih positif, dia berpikir mungkin dia sedang datang bulan. Tapi setelah si Sukma cek, dia itu tidak datang bulan. Akhirnya tanpa berpikir panjang, ya Sukma hanya ngambil kain pel dan dia lap dan dia bersihkan darah itu. Tapi anehnya itu terjadi setiap hari selama sebulan. Tetesan darah itu selalu ada di lantai itu setiap hari di setiap pagi setelah si Agung berangkat kerja.
Akhirnya setelah terjadi 1 bulan, pada saat tidur, Sukma bermimpi didatangi oleh seorang nenek-nenek yang meminta sesajian kepada Sukma. Ya, Sukma bangun dong kaget. Akhirnya Sukma bercerita sama suaminya. Tapi apa yang ditanggapi sama Agung? Agung hanya menertawakan Sukma, hanya bilang, ah yang ada-ada aja ya. Kalau percaya itu sama Tuhan, malah digituin sama Agung. Jadi Agung itu bukan orang yang gampang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Ya, jadi setelah mimpi itu, Sukma merasakan ada firasat yang gak enak. Ya, jadi setelah mimpi itu, dia merasakan ada malapetaka akan mulai datang di kehidupannya. Tiba-tiba dia mendapat kabar ayahnya meninggal secara mendadak. Jadi menurut cerita ibunya Sukma, 1 minggu sebelum meninggalnya ayahnya Sukma, itu memang terlihat aneh ya. Ayah Sukma itu terlihat sering duduk sendiri, terus ngobrol-ngobrol sendiri. Dan itu terjadi setelah ayahnya Sukma itu pergi mengambil potongan bambu di dekat sungai. Nah, itu mulai tuh dia sering ngobrol sendiri tuh. Ayahnya Sukma itu terlihat seperti berbicara dengan seseorang. Tapi pas dilihat sama ibunya Sukma, nggak ada siapa-siapa. Ayahnya Sukma itu selalu terlihat berbicara sendiri. Akhirnya ibunya Sukma pun bertanya kepada ayahnya Sukma. Kamu ini lagi bicara sama siapa toh, Pak? Dan ayahnya Sukma menjawab, Aku sedang berbicara dengan Eyang Paku. Siapa itu Eyang Paku, Pak? Hanya Eyang Paku yang bisa nyelamatin Sukma. karena jelas-jelas pernikahan Selawe itu tidak baik. Nanti lama-lama Sukma bisa mati. Ya, jadi Eyang Paku itu bisa bantu kita, Bu. Itu ucap dari ayahnya Sukma. Ibunya Sukma akhirnya hanya bisa menghela napas ya, dan melihat mukanya ayahnya Sukma. Dia dalam hati mungkin bebannya ayahnya Sukma itu udah terlalu berat sehingga seperti terlihat stres dan seperti orang gila. Tapi tidak sampai di situ aja. Akhirnya saking penasarannya ibunya Sukma bertanya kepada ayahnya Sukma, "Eyang Paku itu siapa sih, Pak? Bisakah kamu mempertemukan saya dengan Eyang Paku?" Ya, dengan lantang langsung dijawab oleh ayahnya Sukma. "Bisa, Bu, Eyang Paku besok jam 12 malam akan datang ke halaman rumah kita untuk menyapu." Ya, itu ada langkah awal untuk membersihkan dan menyambut kepulangannya Sukma untuk kembali lagi ke rumah. Jadi keesokan harinya setelah ibunya Sukma sholat subuh, dia balik lagi tuh ke kamar tuh. Balik lagi ke kamar, dia ngelihat ayahnya Sukma itu udah lagi menggigil. Menggigilnya ayahnya Sukma itu minta diselimutin setebel-tebelnya. Kaget dong ibunya Sukma dong. Akhirnya udah diselimutin, ya melihat kondisi suaminya seperti itu. Akhirnya ibunya Sukma memutuskan untuk telepon Sukma. Ya, tanpa panjang lebar setelah telepon Sukma, Sukma pun langsung berangkat ya dari kota pulang untuk melihat ayahnya. Sesampai Sukma di dalam kamar, di rumahnya, dia udah pulang nih ya. Dia masuk ke dalam kamar, dia lihat ayahnya itu sudah tidak sadarkan diri. Dipegang ayahnya itu sudah terlihat pucat dan dingin. Setelah melihat kondisi ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja, akhirnya si Sukma ini memutuskan untuk memanggil dokter. Ya, dokter pun datang memeriksa ayahnya, tapi yang aneh adalah ketika diperiksa sama dokter, dokter cuman bilang ayahnya ini hanya kena asam lambung. Ya, setelah itu dokter tulis resep, ya meninggalkan resep dan pulang begitu saja. Tapi Sukma masih merasakan ada yang aneh nih. Masa kena asam lambung terlihat ayahnya itu payah banget gitu ya kondisinya ya. Udah kedinginan, ya mukanya pun terlihat beda lah. Ya, akhirnya mereka pun menunggu ya, Sukma dan ibunya Sukma menunggu supaya bapaknya itu kondisinya bisa membaik. Ya, sambil menunggu ternyata maghrib, ya Sukma dan ibunya pun sholat dulu. Tapi ketika selesai sholat, mereka mendengar di kamar kok seperti ayahnya Sukma sedang ada berbincang-bincang dengan seseorang. Ya, kayak sedang bergurau, bercanda gitu ya. Akhirnya mereka bangun melihat ke kamar ayahnya Sukma. Disitulah ibunya Sukma kaget. Karena terlihat ada sosok laki-laki tua yang sedang menyuapi belatung ke mulutnya ayahnya Sukma. Waduh, kaget dong ibunya Sukma. Akhirnya terjatuh pingsan. Nah, pada saat terjatuh pingsan, ternyata dibangunin sama si Sukma. "Ma, bangun, Ma, ibu bangun, Bu," katanya. "Bu, bangun." Ketika ibunya bangun, kaget dong ibunya lihat sekeliling kok udah banyak orang. Ya, tanya, "Ada apa Sukma, ini kok banyak sekali orang?" Akhirnya Sukma cuma bilang, "Bu, diikhlaskan ya, ayah sudah meninggal." Kaget lah pas ibunya noleh ngelihat bapaknya sudah terbujur kaku ya, dengan kain putih, ya sudah ditutup dengan kain putih. Akhirnya pecahlah air mata si istrinya atau ibunya Sukma itu. Kaget ya, kaget dan shock, nggak terima ayahnya udah meninggal ya. Jadi singkat cerita, setelah ayahnya Sukma meninggal, itu Sukma dan Agung itu benar-benar mengalami kesialan-kesialan dan malapetaka. Ya, Sukma itu keguguran sampai 4 kali. Suaminya itu kerja baik-baik, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dipecat begitu aja. Cari kerja ke sana kemari, nggak dapat kerja. Akhirnya sampai mereka itu berpisah dan bercerai ya, yaitu mereka sering berantem, ya perhara rumah tangga. Akhirnya Sukma dan Agung memutuskan untuk bercerai secara baik-baik ya, mengingat karena mereka punya anak ya. Dan setelah mereka bercerai ya kehidupan Agung
menjadi lebih baik, Sukma pun menjadi lebih baik ya. Akhirnya Sukma pun sudah menikah lagi dan Agung pun sudah menikah lagi. Mereka tetap berhubungan baik karena anaknya, dan kehidupan mereka sudah jauh lebih baik dibandingkan sekarang. Oke, dari cerita kisah nyata yang tadi, kalian mau percaya atau tidak itu kembali ke diri masing-masing. Dan buat kamu yang pengen tahu ya tentang perhitungan weton kalian dan pasangan, kalian boleh tulis di kolom komentar tanggal lahir, hari lahir, dan pasaran lahir kalian. Ya, bagaimana pendapat kalian? Merinding nggak sih? Tulis di kolom komentar.